Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Keterampilan Membimbing Kelompok Kecil dan Perseorangan. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah, apa sih itu keterampilan membimbing kelompok kecil dan perseorangan? Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru membimbing murid dalam belajar secara berkelompok dengan jumlah berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam mengajar perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau bermasalah. Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan dalam mengorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas. Yang kedua, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan penggunaan ruangan. Yang keempat, pemberian tugas yang jelas. Mengapa diperlukan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan? Bentuk pembelajaran dalam keterampilan ini adalah guru memberikan perhatian terhadap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Selain itu, keterampilan ini juga sangat berdampak baik bagi siswa jika diterapkan ke dalam pembelajaran, yaitu sebagai dorongan bagi siswa untuk belajar. Guru juga bisa fokus pada setiap individu karena tidak terlalu banyak siswa dalam mendiagnosa dalam proses pembelajaran. Di antaranya mengenal anak secara individual mengenai kemajuan belajar ataupun kesulitan yang dihadapi. Bagaimana cara guru dalam menyikapi setiap karakter siswa dalam keterampilan membimbing kelompok kecil dan perseorangan? Terdapat syarat-syarat agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minatnya sendiri. Yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Adapun prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan, diantaranya adalah A. Tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perseorangan. Yang B. Lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahap. Yang C. Pengorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. Yang D. Guru harus mengenal siswa secara pribadi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu yang pertama, pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu, dan yang kedua, memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Yang keempat, merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal siswa. Yang lima, pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Yang keenam, langkah pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya agar siswa tidak cepat bosan. Kesimpulan, keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru membimbing murid dalam belajar secara kelompok dengan jumlah berkisar antara 3 hingga 5 atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik. Bentuk pembelajaran dalam keterampilan ini adalah guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Khusus dengan cara melakukan pembelajaran perseorangan, perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik, agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima dengan mudah oleh siswa. Sekian presentasi materi keterampilan membimbing kelompok kecil dan perseorangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.